cie. Gue bingung kan, cie apaan sih gue bilang? Apaan sih lo? Gue bilang, cie model, gue kan nggak kepikir model juga kagak gitu kan. Gue merasa udah mentok. Akhirnya gue ngomong sama anak teman-teman Gigi, guys, kayaknya gue ini harus membuat sesuatu di luar Gigi. Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Bicara mengenai profesi seorang vokalis, biasanya sosok yang satu ini memiliki karisma tersendiri. Dan biasanya sosok seorang vokalis juga menjadi leader dari band yang dijalaninya. Sama seperti sosok inspiratif kita yang satu ini yang merupakan seorang vokalis dari band legendaris. Dan saat ini menjadi seorang penyanyi solo. Langsung saja inilah One Day With Arman Maulana. Damang, alhamdulillah bentar, lagi baru selesai. Wih, lagi sibuk nih, kayaknya bisa saya syuting ya. Lumayan, iya. Tadi lumayan hari ini dua bintang ya? Tamu. Waduh, ini namanya aku udah lihat nih, murang kali. Artinya murang kali itu bahasa Sunda. Kalau saya orang Sunda, sebentar. Itu bener Arman, takutnya. Oh iya, jangan-jangan bukan gitu ya. Murang kali itu anak kecil. Anak kecil. Nah, jadi artinya anak kecil. Tapi murang kali itu bahasa Sunda yang lemes halus. Yang halus. Ya kan ada kalau bahasa Daerah kan ada kasar, ada halus gitu kan. Nah, ini nih murang kali itu bahasa Sunda yang halus. Yang paling halus artinya anak kecil. Kalau kasarnya mah atau bahasa pergaulannya budak leutik. Budak leutik. Lucu sih, aku udah lihat juga beberapa dari vlog-vlognya, menarik banget sih. Kalau lihat sekarang nih, profesi apapun selama pandemi akhirnya masuknya ke dunia digital gitu. Betul. Ya Kang Arman ya. Mau profesi apapun pasti punya akun YouTube gitu kalau sekarang. Nah, apa sih yang menjadi alasan nih seorang Arman Maulana akhirnya harus punya akun YouTube gitu? Dari belum era digital, setiap ada platform baru di industri musik atau apapun turunannya, saya tuh selalu harus mengikuti, karena buat saya dan buat teman-teman saya di Gigi ataupun siapapun itu yang berhubungan dengan saya, platform itu adalah sebuah alat untuk bisa mempromosikan apapun dari kita, terutama karya. Jadi buat saya pada saat ada apapun muncul di industri ini gitu, di industri showbiz ini, ya saya akan mengikuti dan melakukannya. Konten-kontennya ini kan sebenarnya kayak di luar sosoknya Kang Arman yang biasa kita kenal ya nggak sih? Kayak di luar yang orang tahu sebagai seorang musisi gitu yang selalu berkecimpung di dunia musik. Memangnya dengan konten YouTube tuh bisa mengeluarkan idealisme seorang seniman gitu ya? Iyalah, sungguh sangat lebar kalau menurut gue sih ya. Dari sebuah platform YouTube itu kita bisa mengeksplor apapun itu. Kebetulan betul saya musisi, tapi kebetulan nggak tahu saya itu kan boleh tanya ke teman-teman saya dan manajemen misalnya Trinity, nggak gratilan, orangnya nggak bisa diem saya tuh. Jadi kalau ada ide tuh langsung saya tumpahin. Eksekusi gitu. Ama emang suka ngomong saya tuh, suka ngobrol. Makanya podcast ini saya juga ngemikir gitu konsepnya dulu. Duh, ini konsepnya apa ya? Terus kepikir pas pada saat pandemi pertama tuh saya kepikir, iya gue tuh seneng ngobrol dengan temen, dengan siapapun itu. Asik juga kalau ngobrol. Tapi ngobrol apa lebih suka nyanyi? Di mana yang lebih dominan? Maksudnya kalau nyanyi kan memang udah itu udah pekerjaan dan passion saya gitu kan. Tapi di samping itu juga gue tuh suka ngobrol dan kadang-kadang tuh terlalu banyak ide di kepala yang harus gue tempahkan gitu. Kalau dipendem kan bahaya juga. Oh gitu. Iya. Jadi harus lah. Gitu ya. Toh idenya juga positif. Toh idenya juga sesuatu yang bagus untuk tetap bisa berkarya. Oke deh. Tapi kenapa nggak konten-kontennya dibikin tentang musik-musik juga gitu? Gini. Jadi sebetulnya di konten YouTube channel saya tuh musik ada musik. Nah cuman pada saat pandemi terjadi itu kan langsung kesekat. Benar. Karena musik itu gini membutuhkan banyak orang, ada kru dan nah itu tuh kan sangat ribet sekarang ya, harus prokes lah apa segala macam gitu. Jadi udah ada pas baru berjalan 3,
langsung ada ini ya udah stop. Pokoknya Kang Arman nggak bisa diem, ada aja idenya. Tapi habis ini kita mau ngobrolin soal karir musiknya. Oke. Dan ternyata awal karir sebelum menjadi seorang musisi ada yang menarik ya? Nggak tahu, coba Ya, aja lihat. Kita lihat masa kecil Kang Arman gantian ya. Oke. Kita jalan ke situ ya Kang. Yuk. Oke, udah duduk di sini, di spot ini lebih enak nih, lebih nyantai ngobrolnya juga. Ini ngomongin karirnya Kang Arman sebagai seorang musisi. Gimana sih nasib musisi sekarang ini kan di tengah pandemi, mungkin show-show juga udah mulai di-cut. Tadi kan sempat cerita mau bikin podcast tentang nyanyi, duet segala macam itu agak sulit gitu. Nah, nasibnya gimana nih Gigi nih Kang Arman? Alhamdulillah sih kalau Gigi terus Arana Project, Arman Maulana Project tetap berjalan. Tapi memang kalau kita tarik ke belakang sebelum pandemi, memang masih belum normal. Belum normal, misalnya kayak off air, Yes. ada virtual, hybrid dan sebagainya. Kan Tapi beda ya suasananya ya kalau mikirnya. nggak secara kuantitatif juga emang masih beda, emang masih jauh. Misalnya dulu sebulan bisa 6-7 kali main, tapi sekarang tuh ya paling 2 kali gitu. Memang sangat turun sekali. Tapi ya mau gimana lagi ya? Nah akhirnya memang kita harus cerdas, harus berpikir bagaimana caranya di dalam pandemi ini mencari solusi-solusi, ide-ide yang tetap kita terus harus bisa berjalan gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih, kalau mau nggak mau kita harus adaptasi ya dengan Iya, situasi harus, yang kayak harus. gini. Kalau nggak tahu sampai kapan bakal berakhirnya. Betul. Tapi yang juga menarik nih selain bagaimana adaptasi sama suasana baru, dulunya ternyata Kang Arman ini adalah seorang cover boy. Gitu. Bohong, saya tidak percaya. Iya, itu. waktu baca langsung kaget. Itu dari terbitan pertama majalah itu ya, angkatan pertama katanya. bener Majalah nggak? mode udah nggak ada majalahnya. Udah nggak ada. Itu beneran tadinya. Majalahnya aja udah nggak ada. Jadi tuh gimana sih awalnya emang narsis apa dari kecil udah bercita-cita pengen jadi entertainer, pengen jadi artis atau gimana sih Kang Arman dulunya? Itu dicelakakan oleh kakakku tersayang. Teh Wah, Ria. ada yang disalahin deh. Iya emang benar. Jadi Bener, gini, bener. Oh. kakak saya itu dulu di majalah Gadis kerja. Hmm. Nah saya itu masih SMP ya, iya SMP mau ke SMA lah gitu ya. Nah kakaknya kan dari Jakarta, karena dia udah kerja di majalah Gadis kan. Saya masih di Bandung. Nah kakak saya tuh setiap pulang ke Bandung pasti man foto. Man foto, nggak tahu. Ya Nggak namanya tahu juga boleh waktu apa. kecil kan ya. Gue lebih sibuk main layang-layang dan sebagainya saat itu kan. Nggak mikir apa-apa, basket lah apa segala macam. Nah ternyata kakak saya itu karena dia juga di majalah Gadis, tiba-tiba dulu tuh ada majalah mode muncul, majalah mode tiba-tiba mengadakan cover boy. Pertama kali the first cover boy. Kakak saya nggak ngomong sama saya, ngejailin. Tau-tau dibuka majalah ada fotonya gitu. Enggak. Enggak juga? Kejadiannya gue ke sekolah. Kalau kayak majalah mode Gadis kan pasti cewek kan Iya, yang iya, langganan. iya. Gue ke sekolah gitu kan, tiba-tiba cewek-cewek teman-teman gue gitu, teman-teman di kelas tuh, cie. Gue bingung kan. Cie, apaan sih gue bang? Terus cie gitu kan. Apaan sih lo? Gue bilang, cie model. Bukan nggak kepikir model juga kagak gitu kan. Apaan sih gue bilang? Diliatin, gue masuk finalis. Ini seneng apa marah atau kaget? Ya marah lah, pertama marah lah karena Nggak ya izin ya dulu. gini sorry saya tidak berkata bahwa sebagai model itu sesuatu yang jelek enggak, tapi kan passion gue nggak di situ. Tiba-tiba gue masuk final, pasti kan marah bang. Ini siapa gitu kan? Nah terus akhirnya wah ini nggak ada lagi Teh Ria nih gue bilang gitu kan. Ada untungnya juga tuh ya, Oh, kecebur banget, gitu banget. Awalnya marah gitu, nggak terima, tapi akhirnya membantu karir banget. Link dapat link sama dapat duit. Awalnya duit dulu gitu ya, namanya anak muda Banget, gitu ya. banget. Tapi akhirnya sadar punya kompetensi lain, bisa nyanyi, terus akhirnya bikin band. Itu gimana sih awal mulanya? Nah itu banyak juga yang nggak tahu ada juga. hubungannya dengan Gadis. Jadi gini, saya itu main band, bernyanyi gitu ya. Itu dari SMA kelas 1. Karena pada saat saya masuk SMA 5 band, saya masuk vokal group dan band SMA 5 gitu. Nah, ada festival band se-Jawa Bali. Itu SMA 5 gue, pemain gitarnya Capung Java Jive, dari Semada Dani Ahmad, dari 70 Bulungan Topati. Gitu. Jadi di situ tuh ketemu tuh semua. Bibit-bibit semua. Ya, jurinya Mas Benz Leo. Oh. Waktu Mas Benz di majalah Gadis. Di Jogja, festival band, juara lah. Gua, band SMA 5 gue juara umum, gue the best vokalis. Nah Mas Ben pada saat selesai show, selesai main, Mas Ben ke belakang panggung, dia tertarik sama SMA 5 band. Nah dari situ
Mas Ben tuh kayak jatuh cinta sama gue. Ternyata Mas Ben ngasih kaset, zaman kaset kan, ngasih kaset. Loh, kok ngasih apaan Mas Ben? Kamu ikutan ini nih, ada festival lagu tingkat nasional. Hah? Kaget gue, yang aransemen Erwin Gutawa. Loh, kok serius gue? Mas, takut Mas, gue kan bukan penyanyi. Enggak, saya punya feeling kata Mas Ben. Gue punya feeling lu kuat sebagai penyanyi. Ya udah, gue mikir, kalah. Siapa gue gitu kan? Nating Tulus coba aja. Nating Tulus kan. Kalau gue menang, apalagi gue menang gitu kan? Ya udah, nyanyi, menang. Kalau waktu tadinya bareng sama Gigi, terus akhirnya memutuskan solo karir 2016 ya kurang lebih. Yep. Itu big decision juga nggak sih buat Kang Arman? Jadi gini, Gigi itu dari pertama dari tahun 93 kumpul, 94 kita keluar album pertama. Itu dari dulu selalu memang bekerja bersama-sama. Bukan kayak gini, bukan gue pemimpinnya. Pokoknya lagu dari gue, aransemen dari gue, lu main aja, enggak. Gigi itu selalu workshop. Jadi lagu Gigi ciptaan siapa? Lagu bareng. Karena selalu begitu, kan ide kita kan, misal sekarang Gigi berempat. Gue, Hendy, Thomas, Bujan. Berarti kan yang dikeluarin sama gue dari kepala gue itu cuma 25%. Iya kan? Karena kan dari 25 jadi 100. Jadi 75% yang ada di ide di saya ini terendapkan. Nah di tahun 2016 itu, gue merasa udah mentok. Akhirnya gue ngomong sama anak teman-teman Gigi, guys, kayaknya gue ini harus membuat sesuatu di luar Gigi. Karena kayaknya terlalu banyak ide yang tidak bisa ditumpahkan di Gigi. Gue harus ditumpahin dulu ke yang lain nih, supaya kosong. Nah pasti akan ada lagi pencerahan gitu buat gue. Ya udah man, silakan aja. Sorry ya gue bikin sebuah project solo gitu. Jadi akhirnya pada saat itu gue bikin project. Bener, kejadian. Bang, keluar semua. Pas gue ke Gigi lagi kayak penyegaran banget gitu. Seneng banget sih ngelihat perjalanan karirnya Kang Arman. Orangnya kayak nating tulus aja, semua dijalani segala macam. Nah, termasuk juga menjadi seorang ayah yang oke banget di keluarga gitu. Ada yang menurun nggak sih dengan bakatnya? Pasti sih, maksudnya Mbak Dewi sama Kang Arman kan dua-duanya seniman. Anak-anak menurun nggak sih bakat-bakat itu juga? Anak, aku cuma satu Naja. Aku pernah lihat tuh di salah satu ajang bakat yang dijuriin, anaknya ikutan loh. Iya, itu ngeprank gua. Gua juga nggak tahu asli tapi itu. Tapi bagus loh, maksudnya punya bakat itu juga. Iya, jadi gini, anak saya itu bagus banget nyanyinya. Tapi dia yang tercetus dari SMP kelas 1 ke saya dan ke Dewi itu saya mau menjadi ilustrator. Emang dari dulu dia tuh udah lukis. Bakatnya bagus di situ. Udah mau jadi ilustrator. Aku pengen jadi ilustrator dari SMP kelas 1 sampai sekarang dia kuliahnya di art illustrator. Tapi sebetulnya kita tahu, saya sama Dewi tahu dia tuh bagus banget nyanyinya. Nah, dan dia nggak mau dulu tuh mengeluarkan bakat itu. Why? Kenapa? Ya dianya sendiri yang enggak nanti aja. Nah, yang keluar di The Voice itu, yang ngeprank gue itu tuh hasil karya Dewi ngerayu 1 tahun. Bini gue ngerayu setahun. Setahun lama ya. Setahun, dan akhirnya tuh dengan kata-kata bini gue, hadiah lah buat papa, hadiah ulang tahun, apalah gitu pokoknya. Buat please lah. Ini pertama dan terakhir gitu. Ini kan cuma ngeprank doang gitu. Tiba-tiba viral, 5 juta viewersnya. Nah dia mungkin dapat satu pelajaran, oh kok gue sampai 5 juta. Mungkin orang seneng sama suara gue, mungkin ya, gue nggak tahu. Dan akhirnya masuklah ibunya dari kanan kiri, terus gini. Sebenarnya Mbak Dewi juga pengen anaknya. Alhamdulillah, insya Allah mungkin 2 minggu dari sekarang singlenya keluar. Wow, finally ya setelah setahun dibujuk sampai udah gede akhirnya baru ya mau melancarkan. Karena anak-anak sekarang tuh lebih pinter, lebih cerdas, dan lebih tahu apa yang dia mau. Beda dengan zaman saya. Terakhir nih Kang Arman, buat teman-teman kita, buat sahabat secepat, apa sih tipsnya supaya punya karir bermusik yang panjang kayak Kang Arman gitu kan? Sampai hari ini semua udah dicobain gitu ya, segala platform. Gimana caranya? Kalian harus menggunakan si cepat. Biar cepat. Iklan banget ya. Bersyukurlah untuk teman-teman sekarang, yang lahir sekarang, dengan sudah disediakan teknologi dan sebagainya tuh sebegitu gampangnya gitu. Tapi ininya bayarannya adalah karena begitu gampang, saingannya banyak. Jadi resepnya adalah ya lu harus idenya brilian,
harus kreatif supaya orang melihat ini apa. Yang spesialnya apa? Karena lo cuma ngejual tampang yang keren dan suara yang bagus, udah banyak banget. Bayangin coba di Indonesia tuh begitu banyak talent. Nah, ya itu makanya haruslah kreatif, haruslah cerdas menggunakan platform yang ada sekarang gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kalian banyak waktu di rumah, bisa gunain semua platform, siapa tahu kita bisa jadi apa yang kita mau dari rumah gitu. Jadi terus kreatif intinya kayak gitu. Amin. Karena yang kreatif yang bakal bertahan dalam kondisi apapun. Setuju. Thank you banget Kang Arman waktunya hari ini. Seru banget cerita sama Kang Arman, spirit itu luar biasa. Gak bisa dia memang bener orangnya begini dan ngobrol terus, banyak yang bisa dipelajari dari Kang Arman. Sukses terus Kang Arman, sehat-sehat selalu. Amin. Kamu dan juga, semoga semuanya juga. banyak yang terinspirasi dan langsung bisa banyak bibit-bibit baru di luar sana yang kayak Kang Arman. Thank you dan jangan lupa buat nonton One Day With selanjutnya. Bye-bye!